Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Anda Suzana, pengawas sekolah. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di salah satu sekolah dampingan saya, yaitu SMA Negeri 1 Sugi Besar. Judul yang saya pilih adalah Berani Berubah, Cerdas Digital, Unggul Berprestasi. SMA Negeri 1 Sugi Besar sebelumnya bernama SMA Negeri 2 Moro yang terletak di Desa Niur Permai yang merupakan daerah terluar di Kabupaten Karimun. Saya mulai mendampingi sekolah ini pada tahun 2022. SMA Negeri 1 Sugi Besar terletak pada daerah geografis yang sangat menantang dengan keterbatasan akses teknologi. Pada pertemuan awal pengawasan, kepala sekolah mengemukakan komitmen beliau untuk meningkatkan kompetensi guru, yang mana hal ini menjadi fokus utama saya dalam melaksanakan pendampingan di SMA Negeri 1 Sugi Besar. Dalam prosesnya, banyak tantangan yang saya dan kepala sekolah hadapi. Yang pertama adalah rendahnya motivasi guru dalam membuat perangkat pembelajaran, terutama RPP atau modul ajar. Beragam alasan yang mereka kemukakan. Ada beranggapan bahwa RPP atau modul ajar itu hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai panduan guru dalam melaksanakan praktek pembelajaran di kelas. Alasan kedua, karena banyaknya jumlah halaman pada RPP atau modul ajar yang dibuat, sehingga terkesan sangat-sangat konsumtif karena jika dicetak akan menggunakan jumlah kertas yang cukup banyak, sehingga guru juga terkesan malas untuk melihat atau mempedomaninya dalam praktek pembelajaran di dalam kelas. Rendahnya motivasi guru dalam menyusun RPP tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kepala sekolah selalu memberi dorongan dan motivasi kepada guru bahwa RPP itu bukan hanya sekedar pelengkap administrasi, tetapi merupakan panduan yang harus dimiliki guru di dalam pelaksanaan praktik pembelajaran di kelas. Namun, usaha kepala sekolah belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah melakukan coaching kepada kepala sekolah, muncullah keinginan kepala sekolah untuk mengadakan workshop penyusunan RPP yang lebih sederhana. Saya sebagai pendamping sekolah menawarkan pembuatan RPP 1 lembar, di mana guru dapat menggunakan aplikasi Google Workspace yaitu Google Docs dan Drive dalam pembuatan RPP nantinya. Setelah dilakukan workshop, maka pada akhirnya guru dapat membuat RPP 1 lembar yang lebih mudah digunakan dan lebih menarik. Meskipun RPP ini terdiri hanya 1 lembar, namun esensi utama dari RPP yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran tetap menjadi prioritas utama yang harus tampil dan muncul di dalam RPP yang dibuat oleh guru. Ketika sekolah menerapkan kurikulum merdeka, timbul masalah baru di kalangan guru. Guru mengalami kesulitan dalam menemukan atau menentukan materi yang akan diajarkan, menentukan tujuan pembelajaran, dan menyusun alur tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah. Akibatnya, guru menyusun RPP hanya berdasarkan buku cetak atau buku pegangan yang mereka miliki. Hal ini tentu menimbulkan kerisauan di kepala sekolah. Akhirnya kami berdiskusi dan saya melakukan coaching kepada kepala sekolah untuk menentukan apa langkah yang beliau akan ambil dalam mengatasi masalah ini. Akhirnya kepala sekolah berkeinginan untuk mengadakan workshop bagi guru untuk melakukan analisa capaian pembelajaran. Workshop dilaksanakan di sekolah dan saya menganjurkan guru untuk menggunakan Google Docs. Kenapa saya menyarankan guru untuk menggunakan Google Docs? Pertama, untuk selalu mengingatkan guru agar terampil memanfaatkan digital dan juga mengingatkan guru bahwa dengan menggunakan Google Docs akan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Setelah dilakukan workshop, maka hasil yang diperoleh guru telah dapat menganalisis CP yang pada akhirnya dapat menentukan tujuan pembelajaran yang SMART, yaitu tujuan pembelajaran yang spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound,
serta guru dapat menentukan materi apa yang akan diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan ATP yang telah disusun. Asesmen merupakan bagian terpenting dalam rangkaian proses pembelajaran di dalam kelas. Melalui asesmen yang dilakukan, guru dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Hasil supervisi kepala sekolah terhadap guru ditemukan bahwa asesmen yang dibuat guru masih mengukur tingkat kognitif level rendah. Artinya, guru belum mampu memberikan soal dalam bentuk HORS sehingga kemampuan literasi dan numerasi siswa sangat rendah. Hal ini juga terlihat dan tergambar pada hasil rapor pendidikan SMA Negeri 1 Sugi. Hal ini tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja karena akan berdampak kepada hasil capaian dan pemahaman siswa terhadap informasi yang mereka baca maupun mereka temukan. Oleh karena itu, kepala sekolah berdiskusi dengan saya selaku pengawas pendamping untuk menemukan solusi bagaimana agar guru dapat membuat soal untuk mengukur level kognitif siswa dalam level tinggi. Maka diadakanlah workshop penyusunan soal dalam bentuk soal analisis kompetensi minimum atau AKM, di mana soal yang diberikan mengandung stimulus dan juga beragam bentuk variasi soal. Ada pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Pada awalnya memang tidak mudah bagi guru untuk membuat soal dalam bentuk soal AKM. Namun dengan beberapa kali pelatihan yang dilakukan oleh guru sendiri, maka guru akhirnya mampu membuat soal dalam bentuk AKM dan terlihat hasil perubahan pada capaian nilai rapor pendidikan, yaitu ada perubahan dan peningkatan pada literasi dan numerasi. Sebagai pengawas pendamping, saya juga mengajarkan hal baru terhadap guru mata pelajaran dan guru wali kelas di SMA Negeri Sugi 1 Besar, yaitu pemanfaatan Google Sheet untuk membuat daftar absen dan juga daftar nilai baik bagi guru mata pelajaran maupun oleh wali kelas. Ketika menggunakan Google Sheet untuk catatan kehadiran siswa, guru mata pelajaran atau guru wali kelas dapat mengirimkan link dari Google Sheet tersebut, sehingga ketika guru mata pelajaran mengisi catatan kehadiran atau mengisi data nilai hasil asesmen, wali kelas dapat memantau langsung catatan guru mata pelajaran dan akan mengetahui siswa siapa yang tidak hadir ke sekolah atau siswa siapa yang terlambat hadir ke dalam ruangan kelas. Dan hal ini tentu saja sangat membantu wali kelas untuk melakukan proses tindak lanjut. Untuk data kehadiran, guru wali kelas atau guru mata pelajaran dapat juga menyampaikan link Google Sheet kepada orang tua siswa sehingga orang tua dapat memantau kehadiran anaknya di sekolah dan dapat mengetahui apakah anaknya betul-betul sampai ke sekolah atau tidak. Sehingga ketika informasi itu sudah diketahui secara langsung oleh orang tua dapat berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk tindakan selanjutnya. Rangkaian pendampingan yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Sugi Besar memberikan dampak positif kepada guru karena guru lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran karena materi yang disampaikan sudah sesuai dengan alur dan panduan ATP yang jelas. Materi yang diajarkan benar-benar materi yang esensial yang sangat bermakna bagi siswa. Dalam melaksanakan asesmen, guru lebih terampil dalam menyusun soal yang mengarah kepada mengukur daya nalar siswa, bukan hanya sekedar mengukur tingkat hafalan kepada siswa. Wali kelas juga membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk menangani siswa yang bermasalah terhadap catatan absen. Demikian juga terjadi peningkatan yang signifikan terhadap komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Budaya kerja digital literasi guru juga meningkat signifikan yang menciptakan budaya kerja modern dan efisiensi. Perjalanan 4 tahun saya mendampingi SMA Negeri 1 Sugi Besar membuktikan bahwa inovasi sederhana namun tepat sasaran dapat memberikan dampak signifikan. Lokasi terluar dan keterbatasan infrastruktur bukan penghalang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kunci utamanya terletak pada komitmen guru untuk belajar dan beradaptasi, dukungan kepala sekolah yang visioner, serta pendampingan konsisten dari pengawas. Praktik baik ini diharapkan menginspirasi sekolah lain bahwa transformasi digital pembelajaran dapat
dilakukan dimanapun demi mempersiapkan generasi unggul, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Hardionto SE, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sugi Besar. Pengawasan dan bimbingan terus-menerus dilakukan oleh pengawas pembina, yaitu Ibu Dr. Randa Suzana. Beliau telah memberikan kontribusi yang nyata demi meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, demi tujuan mulia, yaitu meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Sugi Besar yang terletak di Desa Niur Permai. Ada beberapa perubahan yang signifikan terjadi di SMA Negeri 1 Sugi Besar. Yang pertama, yaitu guru sudah mampu membuat modul pembelajaran secara digital. Yang kedua, kualitas modul pembelajaran dan soal asesmen menjadi lebih akurat dan terukur. Yang ketiga, sekolah sudah mulai menerapkan pembelajaran berbasis digital. Keempat, pemanfaatan Google Sheet telah meningkatkan literasi digital guru dan meringankan beban kerja guru. Yang kelima, kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Ini dapat dilihat dari meningkatnya capaian hasil rapor pendidikan SMA Negeri 1 Sugi Besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasman SPD, guru biologi SMA Negeri 1 Sugi Besar. Menurut saya, bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Ibu Dr. Suzana dengan beberapa hal praktik baik yang diterapkan dan dilaksanakan di sekolah kami, yaitu pertama, implementasi RPP digital, yang kedua, bimbingan penyusunan soal AKM, yang ketiga, pembimbingan analisis capaian pembelajaran dan penyusunan alur tujuan pembelajaran, yang keempat, pengolahan pemanfaatan Google Sheet untuk pengolahan data sistem informasi. Melalui 4 praktik baik ini telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dan berdampak positif, yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP digital, kualitas soal asesmen menjadi lebih baik, tujuan pembelajaran lebih spesifik dan terukur, waktu pengerjaan lebih efisien, meningkatnya keterampilan guru, menggunakan alat digital dalam proses pembelajaran yang berkualitas, dan meningkatkan pembelajaran bagi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.